petani melati ajab jedik ngati sing dadi petani pari karena Kanjeng Nabi ngendikaaken teng kitab namanya I'anatul Talibin teng juz 2 nanti mau juz tenang Bu, walaupun muncrat lo niki divaksin ping 3 karo poster barangan ulang tenggene I'anatul Talibin juz 2 ternyata Kanjeng Nabi dawuh tenggene hadis bahwa afdolul mukasabi az-zura'atu utama-utamane penggawean adalah seorang petani mantep apa mantep keren apa keren sangar apa sangar kenapa harus jadi petani dan disampaikan tentang Kanjeng Nabi pegawai yang paling utama padahal Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Artinya rupanya Kanjeng Nabi tidak membela untuk diri sendiri, hanya cuma piyambake seorang pedagang. Kanjeng Nabi tidak ngiloni kalau pegawainya piyambak. Maka dijelaskan ikut tenggene I'anatul Talibin pegawai yang paling utama pertama seorang petani, yang kedua seorang pedagang, nomor 3 adalah seorang tukang atau ahli atau gadai profesi, dan yang terakhir nomor 4 adalah pelayan pemerintah, pejabat negara, justru paling akhir nomor 4 lurah nomor 4 petani nomor 1 tentara nomor 4 petani nomor 1 polisi nomor petani nomor gangga apa gangga keren apa keren tapi sekeren-kerennya seorang petani bocah jaman saniki orang ana sing cita-citane kepingin dadi betul Pak berarti harus melibatkan peran pemerintah. Kenapa malah petani boten diminati? Kenapa anak-anak zaman sekarang malah kepinginnya hanya jago ngungkang orang kerja kesel kuliah duit akeh? Ya, boleh kita mengikuti IT perkembangan zaman silahkan, cuma nih kita balik ke sunnah Kanjeng Nabi. Kenapa kok harus petani jadi pekerjaan yang paling utama? Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang cita-citanya jadi petani? Pertama, nggak punya lahan. Yang kedua, rumahnya susah, perlu ulet, perlu sabar, perlu tawakal, betul-betul harus telaten. Wis merumate susah, golek pupuk ya angel, harus pakai kartu tani, merumate susah didol payune. Gimana peran pemerintah? Irigasinya kudu ditelatene, ya Bu nggih. Karena kita daerah Tegal mungkin pada hujannya susah, mungkin harusnya pakai irigasi. Alhamdulillah ini kalau sempat ngaji tentang Indramayu, sedawane kalau mlaku tentang dalane Indramayu ini alhamdulillah irigasi musim kemarau kok nganti banyune niku mekek-mekek memang. Dan ternyata alhamdulillah memang dari beberapa masyarakatnya betul-betul matur kali pemerintah minta dipun paringi perairan yang gampang, walaupun daerahnya itu memang daerah rawan kemarau. Alhamdulillah pemerintah bisa. Mungkin pakai seterusnya satu dimusyawarahkan kali Pak Lurah dari cara mulai mencari pupuknya, cara rumahnya harus banyak sosialisasi dari pertaniannya, cara nih rumah melapis api kepimen atau mungkin ada bibit-bibit khusus dari pemerintahnya, harus ada peran pemerintah. Karena kemarin kalau ngaji ke Taiwan, diundang kalau sampai negara di Taiwan, yo dengan kontroversi presidennya, tapi kalau ngaji diundang tenggene Taiwan itu sumber piyambak memang antara daging sama sayurnya apa? Bahasanya apa? Oh, kalau diundang mereka bahasanya apa? Bahasanya siye, ni hao ma hao ni. Ibu pinter ini talenta. Terus di Taiwan bahasanya apa? Yang undang saya adalah dari TKI, TKW yang rata-rata bekerja di Taiwan. Tentu ceramah yang bahasa Indonesia sedikit malah campur Jawa nih, karena rata-rata TKI, TKW-nya rata-rata saking Jawa kabeh. Dan mereka pun biasa kok, Hongkong, Jepang, Korea, Taiwan. Mereka sering undang kiai-kiai kita dari tanah Indonesia untuk ngaji mereka. Nggih, bahasanya campur. Karena memang yang undang tentu tiap-tiap TKI, TKW bahkan mahasiswa-mahasiswa yang ngaji sekolah ke mereka. Dan tentang Australia antara sayur dan dagingnya tetap lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Nanti tenggene daerah Jepang, negara yang maju, antara sayur dan daging tetap lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Nduk, ikan, telur, itu lebih murah ketimbang harga sayur malah.
Kebalikannya kita di sini. Entah itu karena negara kita yang masih disebut negara berkembang, belum bisa dikatakan negara maju, apa karena komoditasnya, apa karena apa, entah apapun ceritanya. Kenapa di negara maju antara sayur dan daging lebih mahal sayurnya? Karena di negara maju lebih mengutamakan para petani, supaya anak-anak cinta kepada pekerjaan petani, balik maning maring sunnah Rasul. Ini pun derek dados seorang petani yang jadi pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian. Maka kemarin di Washington DC, Amerika Serikat, para petani niku sami protes dengan pemerintah karena jarene pemerintah dukung petani, tapi ternyata pupuknya niku mahal dan susah dicari, sehingga petani antuke demo teng Washington DC kali pemerintah. Bahasane petani niku no farmers not a country, niku bahasa Cilacap asli niku. Ini ngeceng lah, pengen percaya. November, kalau nggak ada seorang petani, not a country, maka tidak mungkin terjadi adanya satu negara. Maka menurut saya, kenapa kok ngawi petani dari pegawai yang paling utama? Karena sang nandur petani, dadek nasodako. Halo, senandur petani dari sodako. Nandur pari dipangan tikus, berarti petani sodako karo tikus. Nandur pari keserang wereng, berarti petani sodako karo wereng. Nandur jagung dipangan tikus, berarti petani sodako karo tikus. Senandur petani dari sodako, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan di dalam pidatonya, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Sampai orang Indonesia nggak semboyan nek durung mangan sega jarene durung mangan. Nek ora mangan sega jarene durung mangan arane Bu. Iki wong Indonesia, lah arane sega, asale sekang pari sing nandur. Petani jenengan cuma ngadeg, mriksani mumpuni ora lemes kanan nang omah nembe mangan. Jenengan sholat bisa ngadeg kuat karena ternyata juga didasari nembe mangan. Pak Lurah saged dados pemimpin sing adil, bisa kuat mimpin karena juga didasari nembe. Pak Presiden sakit mimpin Indonesia niku kuat karena dasar ya nembe. Nanti presiden dahare nasi sing nang petani, nanti nang Indonesia presiden bedi sodakoi nang petani. Mantep apa mantep? Nang sing keprok. Mulane arane petani disampaikan dengan Nabi penggalian utama, karena pertama nandure dadi sodako, yang kedua nandure nambahi iman dan takwa. Lebar nandur kacang hijau langsung karo kipasan kaping, ya Allah nyong sing nandur kacang hijau, nyong sing nandur lombok, nyong sing nyirami, nyong sing mupuki. Iki wingi lombok warnane hijau kok saiki abang, iki ngecek sapa ya Allah. Nek dudu panjenengan ora mungkin kok gadah daya kekuatan kados niki ya Allah. Aku weruh nawi peringin witet gedhe wae sekutil. Sampai nawi cemaka, witet cilik wae sekelapa. Ya Allah, bener-bener. Anaknya nangis. Ya Allah. Jadi ngaji nunggu nang ngarep dewek, anaknya ditinggal kanan. Ya Allah, mau dari saltinya. Tunggu bagi lara aja. Kayak ngomong gemeter di sana, anaknya ditinggal bukan apa. Cuma istilah jatah nonton di waktu pentol. Kalau saya menang ditinggal nenek. Ya, alhamdulillah matur nuwun Bu. Tapi kita sih mereka putane. Ya alhamdulillah. Mulanya aku naik ngaji ke wong endo wegah Bu. Kula naik ngaji kepene kasih jam, kalau pagi ya naik jam 10 turun jam 12. Habis zuhur ngaji jam 2 nanti turun jam 4. Ben boten longsor waktu sholat. Kalau malam naik jam 9 turunnya jam 11. Kenapa naik ngaji jalur ke kula kasih? Karena saya Bu, ada musim pencuri. Aku kan bocah Bu. Ih, dulu payu lagi kan bocah. Nek kaji kewangan itu bahaya. Apa maning awane ora turu. Nek awan ora turu kan bengine rewel Bu. Sallu ala Nabi Muhammad.